Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ba'asa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam birrahmah wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha yaumal hasrati wan nadamah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu man nasahal khalqa wa nabbah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina fazu bisalamah amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Shadaqallahul azim. Kita bersyukur kepada Allah, Zat yang Maha Kuasa lagi perkasa. Begitu pula salawat dan salam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibesarkan oleh Zat yang Maha Besar, yang disayang oleh Zat yang Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat mengikuti jejak dan napak tilas beliau sampai kepada kita mati. Allah ridho kepada kita. Alangkah indahnya kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Banyak sekali harapan kita, permohonan kita yang belum terwujud. Allah Maha tahu mana yang terbaik buat kita. Ya Allah, berikanlah kami yang terbaik di dunia dan juga di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Berlanjut daripada kita mencontoh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali mempunyai sifat-sifat yang sempurna. Karena Rasulullah diajarkan oleh Zat yang Maha Sempurna, Allah tanamkan akhlak-akhlak yang mulia dari kedermawanan beliau, dari rasa pemalu beliau, sifat pemalu beliau yang sangat luar biasa yang menjadi contoh buat kita. Inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian ialah yang terbaik akhlaknya. Sampai beliau mempunyai seorang pembantu yang bernama Anas radhiyallahu an. Pembantunya itu berkomentar, selama 10 tahun beliau bekerja tidak pernah Rasulullah menyakiti perasaan dari kata-katanya, mengatakan yang menyakiti perasaannya, atau juga Rasulullah belum pernah banyak-banyak mengatur, kamu harus sebegini, kamu harus sebegitu, kenapa kau lakukan itu. Tidak pernah mengatakan seperti itu. Mungkin di samping beliau Anas, ya, pembantu beliau adalah orang yang pandai, yang mengerti kondisi. Tapi biasanya kalau kita menjadi tuan rumah, pembantu kita sebentar-bentar kita suruh, sebentar-bentar kita, kadang-kadang kita marahin, kadang-kadang kita sakiti perasaan dengan kata-kata kita. Nah ini
Kita contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah pun mempunyai sifat yang sangat dermawan. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta tidak pernah sekalipun berkata tidak. Ketika diminta tidak pernah sekalipun berkata tidak. Sampai apapun yang diminta, yang paling dia sayang, beliau sayang itu dikasih. Sampai ada salah seorang sahabat yang malu ketika dikasih sesuatu yang sangat berharga, sangat mahal, tetapi ketika dipakai tidak pantas. Beliau malu menerima kebaikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah bersabda, orang yang paling dermawan, ya, Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Jadi Ibnu Abbas mengatakan orang yang paling dermawan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih lagi pada bulan Ramadan, masya Allah. Ketika beliau menjumpai Jibril alaihissalam, beliau selalu menjumpai Jibril pada setiap malam Ramadan untuk mempelajari Al-Quran. Sesungguhnya Rasulullah SAW lebih dermawan bila dibandingkan dengan angin yang bertiup. Ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih, ya, Bukhari Muslim. Ada juga dari Anas radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah diminta sesuatu pun tentang Islam kecuali beliau memberikannya. Pernah suatu ketika seorang lelaki datang kepada beliau, lalu beliau memberinya kambing dalam jumlah yang banyak. Kemudian ia kembali kepada kaumnya seraya berkata, wahai kaumku, masuk Islamlah kalian karena Muhammad memberikan pemberian yang tidak khawatir akan kefakirannya. Ini satu gambaran. Rasulullah bukan mengharapkan dia akan masuk Islam karena pemberiannya, tidak. Memberikan ikhlas karena beliau diminta atau tidak diminta, beliau mengerti, memahami, sehingga melakukan semuanya itu ikhlas karena Allah. Bahkan ada seorang badui ini yang dikasih kambing sangat banyak, kemudian dilihat dari paras Rasulullah SAW ikhlas, enggak gundah gulana, enggak takut miskin dia. Makanya pas dilihat paras tersebut, nah kan kita paham ya, kalau ada orang ikhlas atau tidak kita paham dari paras wajahnya. Nah begitu juga ketika zaman Rasulullah. Sampai sekarang pun coba kita perhatikan, ada enggak yang memberikan kambing itu sebanyak 100 ekor, yang lagi hamil-hamil dikasih semua. Ikhlas parasnya, kambing 100 ekor. Kalipun ada yang ngasih, mikir dia. Tapi ini enggak, ikhlas. Karena dengan sebab keikhlasannya tersebut, kedermawanan yang luar biasa itu, satu kaum, satu kabilah masuk Islam, subhanallah. Dan di samping itu bukan hanya Rasulullah bersifat dermawan, tapi Rasulullah juga pemalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai rasa malu yang luar biasa pula. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam asyaddu hayaan minal mazra, asyaddu hayaan minal azra fi hidriha. Wa idza ra'a syai'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sifat sangat pemalu, lebih malu dari perawan yang berada di tempat yang dia pingit. Jadi perawan kalau lagi dipingit itu rasa malunya luar biasa. Biasanya perawan dipingit itu pengen menjadi pengantin, sebentar-bentar malu, sebentar-bentar malu, ingin jadi pengantin. Nah Rasulullah lebih dari itu tuh rasa malunya. Jika beliau melihat sesuatu yang dibenci, kami dapat mengetahuinya dari rasut atau paras muka beliau. Sahabat sangat memahami kalau beliau lagi marah, sangat paham. Beliau lagi malu, sangat paham. Beliau lagi benci pun demikian. Nah, jadi Rasulullah sangat pemalu. Nah kita pun harus mengikutinya. Minimal kita dapat malu itu ketika melakukan perbuatan dosa. Itu saja sudah sangat bagus. Pengen berbuat dosa, malu sama Allah. Kalau malu sama manusia mungkin melebihi ya, tapi ini malu sama Allah yang tidak pernah kita lihat dan kita tidak tahu Allah melihat apa tidak, tapi kita yakin Allah melihat, kita malu sama Allah. Itu luar biasa. Kemudian kerendahan hati Nabi SAW pun sangat-sangat istimewa. Ada hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Nabi SAW bersabda, la tatruni kama atratin nasara ibna Maryam, fa innama ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebihan memujiku
sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa ibnu Maryam, sesungguhnya aku hanya hambanya, maka katakanlah hamba Allah dan utusannya. Ini hadis muttafaq alaih. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Coba kita lihat. Imam Bukhari dalam 6102, ada yang 3445 dalam Imam Bukhari. Imam Muslim juga ada yang hadis yang ke 2326. La tatruni kama atratin nasara ibna Maryam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping mempunyai sifat yang sangat pemalu, kerendahan hatinya pun luar biasa. Dari Anas radhiyallahu an, seorang perempuan yang mengalami gangguan akal berkata, "Ya Rasulullah, aku memiliki keperluan padamu." Beliau berkata, "Wahai Ummu Fulan, lihatlah jalan mana yang kamu inginkan, biar aku penuhi kebutuhanmu." Maka beliau beranjak bersamanya di sebuah jalan hingga kebutuhan perempuan tersebut terpenuhi. Kita bisa bayangkan pemimpin tertinggi dunia dan akhirat, pemimpin muslim tertinggi dunia akhirat, ketika ada seorang wanita yang IQ-nya agak di bawah, yang setengah katakannya, atau idiot. Di sini dikatakan mungkin bisa dikategorikan perempuan gila, mohon maaf. Tapi ketika mempunyai keperluan kepada Rasul tuntun tangannya, apa yang kau perlukan? Ayo, subhanallah, sampai begitu. Tapi kalau kita ada perempuan gila, kita usir. Lain sama Rasulullah, luar biasa. Memang bedanya dikit kalau kita sama Rasulullah. Rasulullah sedikit makan, makannya sedikit. Tapi kalau kita sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan, nah gitu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika aku diundang untuk makan, satu lengan atau betis niscaya aku akan memenuhi undangannya. Dan jika aku dihadiahkan lengan atau betis, maka aku akan terima." Dalam arti kaki kambing ini diterima sama Rasulullah. Kalau kita dikasih kaki kambing bakar yang belum diolah gitu, waduh, buat apaan? Tapi Rasulullah luar biasa, beliau terima. Ini sekelumit tentang sifat-sifat yang mulia yang harus kita contoh dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mencontohnya. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin, Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya dari Al-Fakir Haji Muhammad Amin Nasri, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.